Udah siap. Siap. Kepada Bu Vivi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Farouk. Selamat malam Pak Ibu semua. Gimana portonya minggu lalu? Lumayan ya, lumayan turunnya agak dalam ya. Kita selamat menjalankan ibadah puasa. Udah hampir selesai, nggak kerasa hampir 1 bulan ya Bapak Ibu. Kita langsung sebentar lagi sudah ya lumayan hancur. Indeks IHSG-nya turunnya lumayan dalam minggu lalu ya. Porto kita bisa lebih dalam lagi kalau kita barangnya nggak kebanyakan sahamnya terus kena yang turun-turun lumayan ya. Semua kemarin kebanyakan habis ya pada turunnya dalam. Nah, Bapak Ibu kita lihat dulu ya, kita ada di posisi mana saat ini ya, dan kira-kira gambaran ke depannya seperti apa. Nah, menjelang liburan, biasanya orang-orang eh, biasa liburan, orang-orang para investor tidak terlalu berani ambil resiko untuk menyimpan di saham banyak ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin sebagian menjual juga yang kena tapless atau margin call kan kena bunganya mau libur panjang ya. Jadi kalau mereka jual kemarin Jumat terima uangnya hari Jumat terima Selasa. Nah mungkin besok Senin atau Selasa tekanan jualnya udah mulai berkurang ya karena yang mau cair uangnya cepat-cepat udah pada hampir beres ya. Nah ini saya izin bahas komposite dulu ya Bapak Ibu sebentar. Ini. Komposite. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita minggu lalu kita gambar begini ya, turun ke sini, naik dikit, turunnya kurang lebih setinggi ini ya, Bapak Ibu. Kalau lihat sekilas, target penurunan udah sampai ya, tinggi bar ini sama ini nih, udah sepantaran lah ibaratnya ya. Semoga target turunnya ya kurang lebih ada di sini nih. Kalaupun nanti ada pantulan-pantulan yang mungkin sampai 7.500 siksak lagi gitu kali ya, dia cari keseimbangan. Nah, yang menjadi concern kita ke depan, kita bisa lihat perkembangan dari pasar kita, perang ya. Perangnya gimana nih? Mau berkepanjangan, efeknya kemana-mana nggak? Sama berita kita nih yang kemarin internal kita, karena kita punya sentimen luar dalam ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk gambaran IHSG ya. Eh, Terus sekarang kita lihat lagi untuk sektoral ya. Finance ya, IDX Finance. Nah, ini IDX Finance juga ada di supportnya nih Bapak Ibu. Nih, support, 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 support. Oh ya, tadi kita lihat ya, kalau misalnya IHSG-nya nggak bisa ketahan di sini, kita cari support berikutnya ya Bapak Ibu. Nah ini nih, ini kita lihat kan ini nih, yang roof set begini ya. Saya bisa ini Pak pattern petir ya saya bilang ini. Ini kalau dia masih melemah, mungkin dia akan ada support lagi di sini nih Bapak Ibu. Ini nih, area sekitar 6.800-an ya. Kalau 6.800 nggak kuat, gimana lagi nih? Nah ini ada di sini nih, 6.500-an. Dengan catatan 7.100 atau 7.000 tidak kuat menahan penurunan ya. Kalau enggak, mungkin dia akan mantul dulu sementara ke resisten terdekat. Nanti kita mungkin bisa update-update lagi ya. Tadi IDX Finance sudah, sekarang IDX Energi ya. Untuk sektor energi. Nah, ini sektor energi juga ada di area support ya, Bapak Ibu ya. Sini nih. Kita lihat saham-sahamnya ya, per sahamnya. Karena kemarin kita isu perang itu eh, membuat harga minyak-minyak naik ya. Jadi kita lihat dulu di Medco. Medco sempat 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Nah, ini Senin kemarin turun ya, segini lumayan banyak ya, Bapak Ibu. Turun dari level tertingginya hampir 2.000, sempat sampai supportnya 15.90. Nah, ini dia lagi
mau cari support baru lagi ya Bapak Ibu. Perhatikan kalau misalnya perangnya udahan, nah ini minyak nih bisa kayak ada potensi head and shoulder ya. Ini bahu kiri, kepala, bahu kanan. Ini supportnya di sini. Kita mungkin bisa pakai border batasan di area sekitar 1.600 atau MA 50 di sini ya. Ini support kita. Kalau nggak kuat, mungkin minyak akan melemah ya. Kalau perangnya selesai, mungkin dia bisa turun ya. Lalu Elsa. Elsa juga ada support lagi ya Bapak Ibu di 680 lah kita bisa pakai di sini ya. Lalu yang menarik lagi apa? Kemarin setelah yang kita bahas, minyak kalau naik biasa bawa siapa? Bawa batu bara ya. Kita ambil PTBA dulu yang punya. Nih, PTBA kemarin eh, sempat menguat dikit ya setelah koreksi ya Bapak Ibu. Kita bisa pakai area support di sekitar sini ya, 2.800-an ya. Lalu ITMG. ITMG ini barnya panjang-panjang ya. Kita bisa pakai chart 60 menit. Sini nih, saya pakai supportnya 27.200. Ini di sini resistennya nggak boleh nggak ditembus ini. Tapi kalau sekali tembus 27725, ini bisa breakout lari lagi ya. Lalu TMG Indika, Indika ada related sama batu bara dan emas ya. Ini lumayan lumayan kuat. Ini kalau turun mantunya kenceng nih. Sering pas gimana cara lihatnya? Ini suka ada ekornya ya Bapak Ibu. Kalau ada ekornya biasa tutupan di angkat ya. Dia nggak tutup di harga terbawah tapi bisa ada bayarnya. Support ya. Ini related emas juga ya. Lalu Antam. Nah ini Antam MA 50-nya udah tembus. Kita bisa pakai ini nih sekarang jadi supportnya nih. 3.680 ya. Terus BBCA. BBCA kemarin udah ada pengumuman dividen jadi penurunannya lumayan tertahan nih. Dia bikin support di 6.825 ya. Dividen kalau nggak salah 281 ya. Gitu. Terus Bank Mandiri yang agak keteteran ini turun ini di sini ya. Ini sampai 4750 nih Bapak Ibu. Ini support juga, main support kuat ya. Gitu. Terus Bank Mandiri, apa lagi ya? Consumer Good kita lihat Unilever ya. Unilever juga ada di support ya. Nah ini border di sini nih, area sini border ya. Sekitar 1845 ya. Kan dari secara umum pergerakan selama seminggu ya Bapak Ibu. Semua saham yang disebut bukan rekomendasi beli atau jual, tapi kita update market aja ya. Saya balikan ke Mas Faruk, silakan Mas Faruk. Siap, thank you CVV. Sudah kasih update ya sepekan terakhir. Tadi dari sisi teknikal juga. Nah mungkin langsung aja kita dengar materi atau update juga dari Kuante, baik dari global. Seperti apa, karena global lagi seru-serunya ya. Nah mungkin Pak Andre ada point of view sendiri. Mangga Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam ya CVV, selamat malam Mas Faruk dan Pak Asep ya, dan teman Bapak Ibu semua ya. Semoga mungkin dalam beberapa waktu ini kondisinya sehat, yang penting sehat dulu ya. Jadi cuan sih ya bisa dicari lah. Sekarang ini mungkin kan Porto kalau lagi turun ya tetap happy, ya dinikmatin saja ya, karena kan market tuh turun naik tuh biasa ya. Yang penting tuh kitanya tetap sehat. Oke, saya yakin kalau saya nanya Porto gimana semua pada pada mungkin stres juga ya semua mungkin rata-rata ya umumnya gitu kan, karena sekarang sedang kondisinya lagi benar-benar apa ya, fear, saya sebutnya extreme fear lah kalau kita ngomongin ya. Nah, kira-kira ini ke depan apa yang akan terjadi, saya coba ya nggak berlama-lama saya update, karena nanti jam 9 mungkin ada founder yang lain tuh, jadi bisa kita ngobrol bareng lah gitu ya. Oke, kita mulai ya. Udah tampil mungkin? Sip, sudah Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu semua ini materinya kali ini saya mungkin akan sampaikan ada namanya itu Weiqi ya. Weiqi itu kalau kita ngomongin dalam bahasanya Chinese tuh ada kesempatan dalam setiap masalah ya kalau kita ngomongin. Nah, jadi
kitanya hendaknya jangan terlalu apa ya pesimis juga, saya pikir ya. Yang penting kitanya bisa tetap melihat apa sih yang bisa kita dapat dari peluang-peluang yang ada, gitu kan? Oke. Nah, saya akan update dulu ya kondisi saat ini seperti apa. Jadi, kondisinya masih panas saat ini ya. Jadi, terakhir ini ada serangan besar ke Krak Island ya. Ini pusat ekspornya Iran ya. 90% ekspor Iran tuh ada di pulau ini ya kalau kita ngomongin. Jadi Trump menyerang tapi bukan menyerang ke apa tempat produksinya tapi fokusnya tuh ke bunker, depo ranjau dan bandara-bandara militer. Ya, nah ini serangannya menghancurkan baru aja gitu kan. Ini menimbulkan eskalasi baru ya, artinya itu panas lagi di sana. Lalu Iran membalas juga ke pangkalannya Amerika Serikat ya, ke kapal ya, pangkalan yang ada semua yang pangkalan Amerika Serikat yang ada di Gulf itu semua lagi diserang lagi nih. Kalau kita ngomongin dan Iran menyatakan siap serang apa perang jangka panjang. Konfliknya melebar ya ke proksinya Timur Tengah. Iran juga menyerang beberapa negara Teluk seperti UAE, Bahrain dan Kuwait. Ya targetnya tadi ya saya udah bilang ke pangkalan Amerika Serikat. Jadi ini ngeluncurin hampir 1.600 drone dan Strait of Hormuz katanya tuh hampir lumpuh kalau kita ngomongin ya. Jalur minyak vitanya nyaris berhenti, kapal diserang, pelayan terganggu. Makanya nggak heran kemarin minyak sempat naik lagi. Setelah turun, deeskalasi naik lagi. Nah, ini kondisi yang terakhir ya, saya cuma ceritakan dulu. Dan ancamannya apa yang berikutnya? Kemarin Amerika sudah mengirimkan 2.200 marinir ya, unit marinir dan 3 kapal perangnya ya ke Middle East yang di apa daerah timur tuh ditarik tuh. Yang daerah timur tuh ditarik, tapi ini belum masuk ke eskalasi pasukan darat ya, tapi ini masih pasukan reaksi cepat. Fungsi utamanya tuh untuk pasukan darurat untuk evakuasi, mengamankan jalur minyak kapal sesuai dengan yang dibicarakan ya. Amerika ingin mengamankan jalur minyak kapal dan untuk operasi khusus saja dan buat bisa jadi pangkalan militer yang bergerak. Jadi ini yang perlu kita cek lagi berikutnya apakah nanti ada yang serangan ke kota Teluk, jadi ke Dubai, Abu Dhabi yang lebih besar, yang samping-sampingnya tetangga. Apakah ada operasi darat di Amerika Serikat ke depannya? Ya, indikasinya mungkin ya, apakah ada perebutan tadi ya, pulaunya, Pulau Karknya ya? Apakah ini kan yang diinginkan oleh Amerika kan mengambil alih oil ya dan perang minyak total ya. Jadi ini ancaman ya, tapi apa yang terjadi? Saya sih masih agak sangsi ya. Amerika mau menurunkan operasi darat paling banter ke arah sini kalau saya lihat. Jadi memang ini berita eskalasinya cukup menakutkan ya, naik lagi ya. Tapi kalau sejauh skenarionya udah beranjak dari yang A tadinya ke B kan, kemarin di B, sekarang dari B ini udah mau ke C. Ya, ini masih sesuai dengan skenario yang saya buat. Jadi ini belum masuk ke perangnya tuh perang regional yang besar ya, berpotensi makin banyak yang ikutan lagi. Tapi masih saya sebutnya tuh ke perang proksi lah. Biarpun ada beberapa yang nimbrung kan kayak di Eropa dan lain-lain. Tapi saya lihat masih hanya terbatas di paling juga ke perang Teluk ya, ya kalau kita ngomongin. Ya, nah ini eh, udah hampir ke C kalau saya lihat tuh. Jadi memang gak heran minyak agak naiknya cukup ekstrim dan ini belum diikuti oleh batu bara dan emas. Nah ini menjadi peluang ya sebenarnya tuh buat kita juga melihat. Tapi kalau harga emas kan turun terus sekarang koreksi katanya ya. Kenapa tuh? Nah ini yang nanti saya akan coba ceritakan ya. Karena ketakutan ini biasa ketakutan dulu, fear dulu baru nanti rebound ya. Oke, nah ini skenario masih sesuai ya dengan di B ke C. Tapi kan ini fear-nya. Nah, sekarang kita bahas berita baiknya nih. Berita baiknya juga perlu kita seimbangi ya. Jadi artinya tuh nggak selalu kita ngelihat bahwa ini eskalasi, jadi akhirnya perang ini makin meruncing ke arahnya tuh nanti ke perang dunia kali. Nggak juga. Saya masih melihat bahwa ini masih jauh ya dengan perang dunia. Jadi sebatas di perangnya tuh perang Timur Tengah kalau kita ngomongin. Jadi eskalasinya tuh masih turun naik ya. Sekarang masih naik lagi. Nah, berita baiknya yang pertama ya, Iran sebenarnya tidak menutup total Hormuz, ada pengecualian. Jadi Iran ini ngatasin ya. Jadi kapal musuh yang nggak boleh, tapi kapal-kapal China, Turki yang dianggap netral bisa lewat dan Iran juga hanya menutup untuk yang Amerika Serikat, Israel. Terakhir itu India kan udah oke ya. Dan juga bahkan ada statement bagi yang kapal-kapal membeli oilnya dalam yuan, mungkin aja di luar Amerika Serikat dan Israel bisa jadi mungkin lewat nanti ke depannya. Nah ini yang perlu kita bisa perhatikan, ini menarik ya kalau kita lihat.
Jadi artinya ada berita baiknya di sini. Teman-teman juga jadi jangan selalu terlalu apa ya pesimis lah kalau kita ngomongin. Nah, yang nomor duanya kapal tanker ya. Sekarang dari UAE sudah bisa masuk loading juga ke sini ya ke terusan Suez di sini ya udah bisa masuk. Ada beberapa yang masuk ya. Jadi yang tujuan ekspornya ke Thailand, biarpun ada konfliknya panas. Kemarin kan ada sempat Thailand yang kena juga tuh bom ya. Tapi intinya tuh adalah beberapa ini tuh ada yang bisa mulai lewat kalau kita sebutnya. Ya, jadi artinya eh, tutup total Selat Hormuz ini saya pikir harusnya menjadi nggak 100% ya, nggak seperti dalam skenario ya, tapi masih antara B atau C tadi skenarionya. Nah, dan yang menariknya sekarang kan Selat Hormuz ini kan 20% dari dunia ya, perdagangan oil dunia. Nah, ini yang sekarang tuh sudah dibuat alternatifnya mengantisipasi seperti Abu Dhabi ya, UAE ini Saudi Arabia ya. Jadi ini sudah membuat nama itu jalur pipa ya, jalur pipa nanti diambilnya tuh di Red Sea ya di Laut Merah ya kalau kita ngomongin. Nah, ini sudah terjadi. Jadi ada beberapa jalur alternatif yang dibuka. Ini berita bagusnya. Jadi embargo oil dari Rusia sudah dibuka. Ya, jadi otomatis nih Rusia diuntungkan ya yang tadinya di ban sekarang sudah bisa mulai jualan lagi bahkan ke beberapa negara juga sudah mulai langsung ada pesanan ya. Terus Saudi UAE menggunakan pipeline ya ke Red Sea dan Irak masih sudah bisa sebagian Irak ini ke Turki ya ekspornya via Turki dibalik gitu kan kalau kita ngomongin. Jadi ini sudah ada jalan juga biarpun masih sedikit dia menggunakan jalur Turki, terus Amerika Serikat sekarang genjot shale oil juga, ya dia menjual juga ya, yang salah satu yang mungkin akan diuntungkan juga dari dampak perang ini yaitu Amerika. Dan Afrika dan Amerika Latin juga akan mengisi ya, Brasil, Angola, Nigeria, Venezuela sendiri pun juga digenjot dan Meksiko, biarpun nggak cepat ya Venezuela. Nah, cadangan minyak SPR-nya dalam waktu dekat ini minggu depan ya akan dilepas. Ya, jadi singkat cerita, kekurangan barrel yang 20% tadi itu bisa jadi mungkin nggak akan 20%, nggak akan sesyok atau nggak sepemikiran orang, separah apa yang dipikirkan oleh orang, itu berita baiknya. Jadi kalau prediksi saya harusnya apa ya, tetap terjadi gangguan supply untuk skenario-nya, tapi mungkin tidak separah yang dibayangkan oleh orang. Sehingga oil tuh akan spike itu lebih tinggi lagi, saya pikir enggak. Ya, tergantung ya nanti kawasannya tuh panas lagi. Tapi saya lihat itu, ini perang ini akan jangka panjang. Jadi nggak bicaranya tuh jangka jangka pendek ya langsung selesai ya. Ini mungkin aja perang ini selesai, tapi dampaknya lah yang saya sebut ya. Saya nggak bisa prediksi apakah perang ini mungkin sebulan 2 bulan selesai atau nggak berapa bulan selesai. Tapi kalau yang saya pelajari dari perang-perang sebelumnya yang saya sudah katakan, contohnya dengan Amerika menyerang Irak aja. Waktu itu memang 1 bulan selesai ya. Waktu itu kan zamannya si apa namanya tuh si Bush ya, George Bush itu menyerang Irak dilumpuhkan tuh waktu itu ya. Jadi singkat cerita, eh, biarpun pemimpinnya sudah ditangkap, tapi efeknya untuk minyak supply itu oil tuh keganggunya tuh cukup lama. Jadi kalau menurut saya prediksinya supply oil ini tuh akan menjadi hambatannya tuh akan lama sekali. Ya, ini prediksi saya. Sehingga nanti mungkin bisa jadi kita harus bersiap minyak ini tuh akan mengenai harga teoritis baru ya. Nggak mungkin mungkin bisa jadi nggak menyentuh ke harga oil sebelumnya. Saya ceritakan lebih dalam lah. Jadi kesimpulannya apa? Supply oil ini kita harus melihat bahwa bukan kita update perangnya, tapi yang kita harus pahami bahwa supply oil ini akan terganggu shock ya ada volatilitas tinggi tapi bukan kolaps. Jadi minyak supply 20% ini akan tetap mungkin terisi biarpun ada gap selisihnya tuh nggak terlalu besar lah kalau kita ngomongin atau nggak sesignifikan yang dibayangkan oleh orang-orang gitu ya. Sehingga resiko utamanya ini akan kenaikan harga ini akan gradually ke depan ini akan naik ya dan akan menimbulkan inflasi ya bukan jadi kelangkaan total tidak. Nah, ini yang kita harus bisa hadapi. Severe disruption but not total shutdown saya sebutnya ya. Nah, ini kemarin saya sudah bicara juga ya, teman-teman harus bisa perhatikan bahwa kita belajar dari pola yang sebelumnya bahwa berita perang spike ini udah terjadi lalu deeskalasi koreksi. Nah, ini apa dunia harus melihat bahwa supply ini terganggu sehingga harga oil ini akan naik. Ini mulai kejadian lagi nih. Nah, jadi tahapannya sekarang tuh sudah mulai masuk ke sini, ya. Nah, yang pola kedua,
kita lihat bahwa begitu perang dimulai, belanja militer ini akan naik. Kenapa? Karena kan Amerika ini akan spend uang tuh banyak ya untuk belanja. Kemarin juga kan untuk mengirimkan kapal perang, memindahkan mobilisasi, belum lagi peluru-peluru yang ditembakkan itu jelas harus diisi ulang kan. Dan sehingga ini meningkatkan belanja militer yang belanja militer ini akan menimbulkan defisit, defisit ini sehingga akan menimbulkan utang dan ujung-ujungnya ke bank sentral yang membeli sehingga money supply ini akan naik. Nah ini akan mudah-mudahan menjadi tahapan berikutnya yang akan kita lihat ya pola kedua ini yang belum terjadi ini ya. Nah ini kita bisa saksikan ke depannya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya ngomongin ya. Sekarang ini polanya mulai kelihatan. Jadi pola tahapannya ya sudah mulai jelas ya, berarti dari pertama tuh shock dulu komoditasnya, inflasi mulai muncul, belanja militernya fiskalnya naik, penerbitan hutang dan lain-lainnya ini saya sudah jelaskan kemarin minggu lalu ya. Ini akan kita perlahan ya akan bertahap ini akan terjadi menurut saya ya. Mudah-mudahan sesuai skenario. Kenapa saya yakin apa namanya itu akan terjadi? Kita juga bisa belajar dari dua peristiwa crash besar yang saya melihat tuh ini mirip ya, mirip dan menurut saya ini jadi kombinasi dari dua crash besar ini. Yaitu yang pertama tuh perangnya Yom Kippur ya. Yom Kippur ini perangnya sama di Timur Tengah ya. Waktu Israel dengan negara-negara di sana ya di Timur Tengah yang lainnya ya dalam apa biasa ya mungkin antara Islam Sunni dan ini ya. Cuman intinya sih saya nggak akan ngomongin ke arah sana. Singkat cerita, eh, apa namanya tuh Yom Kippur ini terjadi ya dan Amerika terlibat waktu itu di tahun 73 meledak ya. Amerika ikut terlibat ya dan membela Israel jelas ya. Waktu itu oil mulai naik, tapi begitu embargo oleh negara-negara di sana Timur Tengah, OPEC embargo, ini oil spike besar. Ini tahun 73. Ini terjadi sama persis menurut dengan kejadian saat ini ya. Yang terjadi waktu itu adalah krisis energi, ya, inflasinya melonjak, ya, bursa saham downtrend jelas ya, dan gold menguat, emas menguat, ya, masuk ke krisis dan masuk ke resesi dan stagflasi. Nah ini saya lihat ini resikonya sekarang sudah mulai ke arah sana. Nah kalau saya ngomongin dari chart ya, ini supaya lebih jelas lah teman-teman kalau lihat baca tabel sih agak pusing ya. Tapi gampangnya tuh kalau kita lihat chart dari tahun waktu perang Yom Kippur ini pertama kali perang ini terjadi dan dari embargo oil ini terjadi oil spike di sini mungkin bursa langsung akan drop dulu sekitar 17% waktu itu di S&P ya. Nah, yang terjadi uniknya gold juga nih koreksi ya. Gold akan koreksi dulu 13%. Kenapa? Padahal kan gold harusnya naik dong. Tapi faktanya yang seperti saya sudah ngomongin juga bahwa setiap ada koreksi di market yang cukup lumayan, gold itu harusnya koreksi dulu. Kenapa? Karena semua tuh akan ketakutan dan pegangnya tuh pegang tunai. Dan tentu saja ini akan menguatkan ke dolar karena kan dolar salah satu yang saat ini masih liquid. Dan kalau kita lihat indeksnya dolar DXY itu naik ya, naik kembali. Nah, sehingga otomatis semua aset rata-rata sama orang tuh semua dijual dulu karena mereka ketakutan karena uncertainty-nya tinggi dengan adanya perang ini, embargo dan lain-lainnya sehingga mereka drop dulu. Tapi at the end-nya begitu apa sudah mulai mereda koreksinya, emas ini rebound-nya cukup lumayan. Ya, ininya apa diikuti dengan reboundnya dulu dari mungkin saham ya bursa saham waktu itu reboundnya cuma 13% di eranya waktu apa namanya 1973 ya dan lalu diikuti lagi drop besar sampai 40%. Jadi total dropnya hampir 50-60% waktu itu ya kalau kita ngomongin ya. Nah begitu ketika drop besarnya ini juga jelas emas akan koreksi lagi lalu akan bangkit lagi kembali. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman bisa perhatikan. Nah yang uniknya Federal Reserve waktu itu kan juga sedang dalam menaikkan suku bunga. Justru waktunya terjadi penurunan ini tuh menurunkan suku bunga apa namanya karena waktu itu inflasi sudah terlanjur cukup besar waktu tahun 1973. Inflasinya tuh sudah di atas rata-rata, bahkan lebih tinggi daripada sekarang. Sehingga suku bunga pun juga di hampir 10%. Ya, itu perbedaannya dengan saat itu ya kalau kita bisa lihat ya teman-teman bisa perhatikan. Jadi ada pola kesamaan. Jadi yang saya lihat market ini akan seperti ini ke depannya, akan zigzag ya. Nah ini yang saya pernah ngomongin kemarin ya. Dan yang kita bisa cek juga di sini harga oil itu tahun 1973 ini nggak pernah sama. Jadi teman-teman kita lihat bahwa
dari semenjak perang terjadi oil spike di sini ya, sampai ke dari harganya 32 dolar ini mencapai ke 40 ya, naiknya luar biasa. Lalu akan turun kembali dan akan stabilnya di harga 14 dan 10-an lah, 12 sampai 14. Nah, ini yang akan terjadi ke depannya, prediksi saya. Ya, eh, oil ini akan mengulangi hal yang sama, dia mencari keseimbangan baru, tapi tidak akan kembali ke harga yang lama. Ya, ini yang akan kita lihat ke depannya, prediksi saya. Jadi, beda dengan perang Rusia ya waktu itu dengan Ukraine, ya. Karena ini Amerika terlibat langsung dan juga di sini akan ada debasement nanti ke depannya. Nah, ini yang kita lihat ya. Saya prediksi oil ini akan mencapai namanya itu harga teotis baru. Ya, ini yang terjadi. Oke, nah lalu kita belajar dari krisis kedua nih, tahun 2008 ya. 2008 juga saya pakai cat aja langsung ya. 2008 di sini tuh ada persamaan juga dengan sekarang ini, yaitu dari segi likuiditas. Waktu itu nggak ada perang, tapi komoditas lagi mulai booming ya, karena ada China ya. Kalau kita ngomongin inflasi juga mulai tinggi ya. Waktu itu Federal Reserve juga apa namanya tuh lagi posisinya tuh lagi tightening ya, lagi tinggi. Bunganya tuh suku bunga dinaikkan. Nah, tapi likuiditas lagi melimpah waktu itu. Nah, persamaannya adalah likuiditasnya saat ini dengan yang waktu 2007, likuiditas itu di market itu sebenarnya tuh cukup tinggi. Nah, yang terjadi market ini akan volatil naik turun selama 1 tahun ya. Kalau kita lihat ini drop, lalu naik lagi, drop lagi, terus naik lagi, baru dropnya lebih panjang. Nah, ini yang saya prediksi ini akan terjadi ya, Bapak Ibu semua. Nah, apa yang terjadi dengan gold ketika gold turun, S&P turun, ya, bursa saham turun, gold drop, ya. Tapi yang ujungnya akan naik kembali, lalu begitu crashnya besar, nanti si emasnya akan drop lebih besar juga, sama besar juga nanti akan diikuti dengan kenaikan lagi. Nah, jadi polanya seperti itu ya Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini kita lihat bahwa pola yang akan terjadi, prediksi saya ke depan ini akan seperti ini. Kenapa? Ada beberapa sebab, yaitu kalau kita perbandingkan dengan dua era krisis, penyebab ada namanya tuh resesi ataupun market crash ini adalah inflasi yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Nah, ini kondisinya tuh sekarang ini terjadi ya. Jadi inflasinya tinggi ya, sama ini sedang juga cukup tinggi juga sebenarnya tuh ya, nggak setinggi itu 70-an ya. Jadi kalau yang sekarang juga nggak setinggi 70-an sebenarnya tuh, tapi udah cukup tinggi dan pertumbuhannya lemah. Sedangkan 2007 ini pertumbuhannya cukup masih kuat. Ada bubble ya. Nah, kalau di sini kombinasi likuiditasnya tinggi. Jadi sama mirip dengan kreditnya tuh sangat besar dan bubble di sini mirip dengan tahun 2007. Jadi kesamaannya tuh untuk yang sekarang ini tuh ada yang kesamaan dalam bentuk inflasinya ya. Ntar saya clearkan dulu. Yang ini ya sama ya, pertumbuhan ekonominya melambat sehingga muncul resiko stagflasi ke depannya. Tapi bersama dengan 2007 ini kita punya ekstrim kredit dan hutang yang tinggi. Sehingga saya sebutnya bisa jadi kita memasuki era namanya itu stagflationary tapi dengan debt per cycle. Nah, ini yang ya istilahnya mungkin ya saya ambil cuman ini doang ya, tapi intinya tuh adalah kita memasuki era namanya itu stagflasi. Ya, belum dikonfirm tapi kita indikasi kuatnya sudah ke arah sana. Kenapa? Karena nanti saya sebutkan lebih dalam lah nanti ke bawahnya ya. Nah, ini kalau teman-teman pernah ngikutin stock market cycle, siklus waktu dulu pernah belajar rotasi market, teman-teman sudah menyadari bahwa kalau kita kan setiap satu rotasi market cycle itu sekitar approximately 4 sampai 6 tahun ya kalau kita ngomongin ya, average-nya lah nggak mungkin exactly 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun ya, kurang lebih lah kalau kita ngomongin, dan kita sekarang sedang berada di sini. Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah jelas kalau kita ngomongin. Ya, dan ini untuk short term debt cycle-nya 4 sampai 5 tahun ini kita lihat bahwa makanya udah mulai masuk ke dari precious metalnya udah mulai tinggi, naik, dan energi mulai tinggi naik, perlahan-lahan udah mulai naik. Nanti kita akan masuk ke era era resesi, penurunan bursa saham. Nanti baru di sini tuh kita akan naik lagi precious metal. Nah, jadi teman-teman harus bersiap ya. Yang saya sudah ngomongin bahwa ini gejalanya makin lebih jelas ya. Jadi teman-teman harus bersiap dan lebih hati-hati.
Nah, tapi nggak usah panik, nggak usah saat ini juga langsung dijual. Yang nyangkut bagaimana? Saya lihat ada beberapa window yang kita bisa perhatikan ya. Artinya tuh teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan keadaan ya. Jadi kita harus pahami dulu apa yang sedang akan terjadi ya ke depannya. Oke. Nah, apa yang terjadi akan berikutnya ya? Jadi yang pertama tuh Fed ini akan mengalami dilema ya. Resiko stagflasi sudah di depan mata ya. GDP sama job growth-nya non-farm payroll-nya bermasalah kemarin kan. Kalau kita ngomongin GDP yang terakhir tuh report Q on Q-nya tuh 0,7%. Itu di bawah sekali konsensus jauh banget. Non-farm payroll pun sama ya. Dan inflasinya sekarang masih sticky. Kemarin terakhir tuh 2,4 atau 2,5. Jadi masih nggak sesuai dengan targetnya The Fed. Apalagi dibayang-bayangi dengan oil spike ke depan. Nah ini yang menjadi tantangan bagi The Fed. Pusing. Pusing juga bagi The Fed. Ini mau naikin suku bunga. Nanti malah job creationnya tuh makin weak dan ekonomi makin weak. Ini membunuh juga. Artinya pengangguran makin banyak. Satu sisi kalau naikin suku bunga seperti itu untuk memerangi inflasi. Tapi kalau menurunkan suku bunga, otomatis inflation akan makin naik. Ya. Nah, ini jadi dilema untuk The Fed ya. Mandatnya kan cuma dua. The Fed ini kan menjaga stabilitas untuk inflasi, harga gitu kan, dan unemployment. Nah, ini dua hal ini tuh lagi bertentangan yang biasanya tuh seiringan. Nah, ini era stagflasi di sini. Kalau kita lihat ada peluang, justru ini era di mana komoditas terutama emas ini akan perform. Makanya tadi saya sebutkan ya, bahwa di sini tuh kita sudah mulai masuk ke sini. Belum akan turun, tapi justru mulai masuk saya ngelihatnya. Yaitu berita good news-nya kalau saya lihatnya. Jadi ini baru dimulai kalau kita lihat. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, early signs-nya kita lihat sudah ada ya krisis likuiditas ya. Beberapa mungkin teman-teman baca juga ada private credit yang udah ada withdrawal problems. Saat ini beberapa yang udah mulai redemption-nya tuh di stop kalau kita ngomongin ya. Apalagi seperti yang saya sudah ngomongin bahwa kenapa terjadi seperti itu karena kondisi likuiditas yang mulai agak udah tight ya kalau kita ngomongin kenapa satu berbarengan dengan hutang jatuh tempo dan kemarin kita lihat batuk-batuknya sudah mulai kelihatan tuh di Desember akhir tahun kemarin kan RRP SOFR itu apa namanya naik cukup tajam. Artinya tuh ada problem di beberapa bank untuk masalah apa namanya tuh likuiditas. Ya, sehingga menyedot RRP, uang yang parkir yang untuk dana darurat itu sempat habis tuh. Sehingga mau nggak mau Fed inject. Nanti saya akan sebutkan lebih detail. Nah, ini singkat cerita, apa namanya tuh, ini yang saya sudah sebutkan dari tahun lalu bahwa tahun ini ada hutang jatuh tempo yang saya khawatirkan ini akan mulai terjadi. Jadi singkat cerita ini sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan. Kenapa? Jadi mau nggak mau The Fed ini harus, biarpun ngomongnya saya nggak akan menurunkan suku bunga lagi, tapi mereka tetap ada namanya ada operasi ya, operasi untuk menjaga likuiditas. Makanya mereka defisit terjadi, issuance, yield naik, Fed intervensi, ada stres di sini, Fed intervensi. Jadi dengan namanya itu RMP ya, mau sebutnya QE atau apapun ya, singkat cerita pokoknya mah balance sheet-nya tuh lagi expand lagi. Yang tadinya tuh di tightening, sekarang tuh sudah pelan-pelan tuh di up lagi sedikit, biarpun masih sedikit nih di RMP nih. Kalau kita ngomongin. Ya, jadi singkat cerita, justru ini menjadi window buat kita melihat bahwa nanti akan ada likuiditas yang banjir dulu sesaat. Nah, ini justru kalau menurut saya jadi periode di mana market akan naik dulu, euforia dulu bisa jadi ke arah sana. Kenapa? Nah, teman-teman harus tahu bahwa polanya likuiditas saya udah sering cerita ya waktu ini ya kalau teman-teman pahami bahwa net likuiditas Fed ini tuh jadi jangan dipahami bahwa oh balance sheet Fed itu ditingkatkan langsung euforia likuiditas tuh naik, enggak juga gitu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Tergantung dengan TGA dan RRP. Ya, kalau TGA-nya besar dan RRP-nya besar, ya ini kan otomatis net likuiditas yang terjadi di market ini squeeze-nya sedikit. Nah, pertanyaannya kenapa nih TGA-nya besar? TGA besar ini dikarenakan adanya hutang jatuh tempo, adanya pembayaran yang harus dilakukan pemerintah untuk misalkan restrukturisasi utangnya ya kalau kita ngomongin. Jadi singkat cerita, seperti ginilah simpelnya tuh adalah seperti kita mau membayar hutang, otomatis likuiditas kita kumpulin dulu, kita bayar dulu hutangnya, nanti kita terbitkan bondnya kembali ya, yaitu di restruktur lagi, di refinancing lagi, baru nanti likuiditasnya akan kembali lagi. Nah, singkat cerita seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang net likuiditas Fed ini tuh
sekarang berada di 5,5 triliun. Ya, artinya tuh kalau kita lihat dari balance sheet-nya Fed saat ini tuh total asetnya tuh ada di 6,6 triliun. RRP-nya ada 325 miliar dan TGA-nya di 805 miliar. Jadi net liquidity-nya di 5,5. Nah, ini ukurannya gimana sih? Saat ini tuh artinya waktu QE ketat ini tuh di 5T sekarang sudah mulai expand. Jadi makanya market ini sustainnya kemarin sempat naik dulu ya karena ada likuiditas yang masuk gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, kenapa saat ini ada drop dulu? Nah, teman-teman harus paham bahwa yang saya pernah cerita ya. Jadi di sini nih. Debt maturity wall di 2026 itu tuh window-nya tuh kita lihat tuh di Februari dan Maret ini tinggi sehingga ada refinancing awal tahun yang saya pernah ngomongin ya di sini kan ada namanya itu restruktur ya. Tapi saya nggak nyangka di IHSG setajam ini kan dropnya di pengaruhnya dengan adanya MSCI juga ya kalau kita ngomongin ya itu faktor black swan lah ya. Kalau kita lihat dari yang lain-lainnya kayak S&P dan lain-lain dropnya tuh nggak sampai 20% gitu ya kalau kita ngomongin jujur. Tapi saya juga nggak nyangka ya sampai sedalam ini gitu. Nah, tapi tetap likuiditasnya akan tight dulu di Februari Maret ini karena ada namanya itu refinancing di awal. Dan ini akan tight kembali itu di Juni ya dan di September nih sangat tinggi nanti. Nah, sehingga saya khawatirnya polanya mulai kelihatan nih. Tightnya nanti di tinggi ini, nanti setelah tinggi di sedang ini kan ada tax dan lain-lain pajak drain, tapi nanti di April mau masuk ke Mei ini likuiditas ini akan mulai berlimpah lagi. Jadi TGA yang di rebuild, TGA, kondisi TGA yang di rebuild tadi, yang sebanyak saat ini 805 miliar, yang sekarang ini di Maret ini sudah refinancing kemarin, ini tuh sudah bisa dipakai untuk belanja pemerintah. Ya, spending dikeluarkan lagi. Dan saya prediksi di April sudah mulai dikeluarkan lagi sampai ke Mei. Makanya saya sebut window-nya nanti mudah-mudahan April ini kita, Maret akhir atau nggak ke April ini akan ada rebound dulu. Mudah-mudahan likuiditasnya akan expand dulu. Ya, nah artinya kalau kita lihat dari TGA ini, posisinya tuh TGA ini gimana sih gambarannya kalau 800 miliar tuh berada di sini. Jadi zonanya tuh sekarang tuh lagi di tinggi. Kenapa? Wajar kemarin lagi posisinya tuh adalah refinancing. Sehingga posisinya ketat, harus membayar hutang jatuh tempo dulu, di refinance dulu, duitnya udah kembali, sekarang siap untuk dibelanjakan lagi. Nah inilah yang saya maksud, ini yang akan terjadi nanti mungkin window-nya di April Mei ini mudah-mudahan kalau seiring dengan yaitu ketiga midterm election-nya Trump, nanti akan terjadi. Justru saya melihatnya Trump ini akan memaksimalkan ini dan ini, saya lihat tuh. Ya, untuk menjaga kondisi psikologis midterm election. Kenapa? Karena kalau midterm election yang nggak dimenangkan oleh Trump, balik lagi ya, dia kebijakan itu akan ompong. Ya, jadi intinya tuh dan rawan sekali dimaksulkan. Ya, jadi ini intinya tuh adalah no Congress tuh no power buat Trump. Jadi presidennya Trump tetap menjabat presiden tapi ompong. Ya tapi kan nggak mau seperti itu kan Trump juga gitu. Jadi singkat cerita mau nggak mau jadi ini jadi pertaruhan Trump juga tuh untuk betul-betul ngedorong bahwa dia midterm election ini harus minimal tuh menang lah kalau kita ngomongin. Ya dia pasti jadi saya prediksi ini mendorong pasti nanti di April Mei ini tuh untuk belanja pemerintah dibuka kembali oleh Trump lewat bahasanya apapun juga belanja militer ditingkatkan otomatis kan nanti kan efek multiplier itu akan meningkat. Nah dari sini saya simpulkan seperti apa kita lihat ya. Jadi pola yang terjadi itu adalah kalau yang saya lihat ya ini balik lagi ya hanya prediksi bisa jadi saya salah. Kemungkinan besar kita akan melihat dengan polanya tahun 2007 kita akan lihat akan mirip ya yaitu karena likuiditasnya waktu itu lagi besar dan sekarang ini likuiditas juga lagi kondisinya besar sebenarnya tuh cuman refinancingnya cukup tinggi sehingga di poin di bulan-bulan tertentu likuiditas akan melimpah tapi di bulan-bulan tertentu juga akan tightening sekali. Nah ini yang kita akan lihat makanya kemungkinan besar bisa jadi polanya tuh akan zigzag ini turun naik turun baru naik lagi untuk turun lebih dalam lagi. Ya, ini yang saya lihat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tapi ini balik lagi ya, prediksi belum tentu benar. Kalau kita lihat window-nya dari utang jatuh temponya tadi, jadi window ini tuh sampai Maret April Maret akhir lah, mulai rebound nanti April pelan-pelan, nanti Mei ini akan makin naik. Nanti Juni akan sideways masuk ke Juli itu udah mulai Juni Juli lah udah mulai drop lagi.
Lalu akan naik lagi Agustus September mungkin Agustus September tadi ya baru nanti akan drop lebih jauh lagi sampai dengan atau naik turun akan naik lagi mungkin nanti di Desember ya. Tadi Desember kan ada window tight lagi untuk sampai ke Januari. Nah, ini yang saya perlihat ini apa yang saya prediksi kemungkinan besar akan ke sana. Tapi nanti saya akan update lah ya di kedepannya ya mungkin dari ini ya. Nah, jadi tapi ada satu hal yang menarik teman-teman harus lihat bahwa di eranya sekarang ini, di eranya stagflasi, komoditas ini real aset ini akan diuntungkan. Indonesia sebenarnya tuh punya commodity shield sehingga dia menjadi eksporter ini menjadi inflation survivor sebenarnya tuh. Ya harusnya ya asal dikelolanya dengan benar gitu kan. Nah masalahnya kan sekarang tuh Pak Prabowo-nya oke tapi kan kalau samping-sampingnya nggak oke gimana ya gitu kan. Tapi singkat cerita harusnya kita bisa mengulang waktu zamannya eranya Pak itu pas SBY. Pak SBY di sini tuh kita lihat ya. Memang market IDX di sini ya. Ini chart IDX yang atas. Ini yang S&P ya, S&P Amerika. Ada drop dulu nih. Kalau kita ngomongin terus naik, drop sama kan, terus naik, drop, baru lebih jauh gitu kan. Nah, yang uniknya setiap kali kenaikan ini di 2027 ini sampai ke puncak ini naiknya 14%. Setiap kali ada koreksi kenaikannya cuma 11-12%. Sedangkan untuk Indonesia ini bisa naiknya sampai 70%. Bisa sampai 50%. Kenapa? Karena lebih sensitif terhadap komoditas yang saya sebut. Jadi rotasi ke emerging market ini harusnya terjadi. Seperti yang saya prediksi tahun 2025 awal ya saya ngomongin bahwa nanti akan ada rotasi. Nah, rotasi ini akan mulai pelan-pelan harusnya terjadi. Nah, koreksinya pun 60% ya, tapi di sini juga sama S&P akan koreksi 55-60% karena mereka sudah over value. Jadi ini yang menjadi keunikan ya di saat 2009-2010 ini akan reboundnya tuh lebih tinggi, sedangkan ini reboundnya lebih kecil sedikit gitu dibandingkan ini. Nah ini window mudah-mudahan harusnya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya ke depannya asalkan balik lagi ya Indonesia ini punya banyak banget komoditas asal bisa dikelola dengan baik ya mudah-mudahan skenario ini bisa terjadi. Nah mungkin itu aja dari saya ya supaya update-update-nya eh, supaya teman-teman bisa memahami apa jalur pikiran kemarin kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak ke Anda sudah ngasih update-update ya kondisi global kita seperti apa, geopolitik dan sebagainya. Mungkin kita langsung ke tanya jawab ya kali ya, Kak Andre. Ya, boleh. Oke, siap. Ini, ntar ya. Oh, dari Pak Irfan Wicaksono nih, mungkin masih satu. Oke. Harga emas terus turun dari puncaknya. Apakah fase bull emas sudah berakhir kok dan mulai beralih ke USD? Atau mungkin ke oil and gas? Ada pendapat nggak, Kak Andre? Ya, Pak Irfan, thank you nih. Pertanyaan tadi kan sudah saya sebutkan juga bahwa justru kondisi sekarang ini koreksi dengan adanya shock dulu ya. Semua orang tuh langsung risk off dulu ya. Kalau kita ngomongin dia langsung mengamankan ke cash kalau kita ngomongin. Jadi apapun tuh aset pasti dijual dulu gitu kan nggak terkecuali emas jadi justru window sekarang ada koreksi apakah sekarang ini akan ada koreksi lagi di emas saya sih lihat sih mungkin masih akan terjadi ya karena kan eskalasinya kan masih cukup tinggi tadi saya sebutkan ya di Timur Tengah mungkin emas akan turun lagi bisa jadi saya nggak tahu apakah 10% lagi atau enggak saya nggak tahu ya tapi singkat cerita kemungkinan besar akan ke sana tapi justru itu jadi window buat kita tuh ngelihat bahwa nanti udah memasuki ketakutan stagflasi, inflasi yang mulai kerasa, itu emas akan akan reboundnya akan cukup tinggi. Ya, ini prediksi saya ya. Mudah-mudahan tepat sih. Kalau kita lihat dari era-era sebelumnya, gitu. Oke, thank you, Kak Andre. Dari Pak Irfan lagi nih lanjutan. Di masa puncak seperti ini, komoditas apa yang paling outperform, Pak? Apakah oil atau semua komoditas akan naik? eh untuk di era stagflasi ini emas akan naik dulu, tapi nanti diikuti dengan yang lain ya. Yang lain juga otomatis kan. Tapi terkecuali kan kalau oil kan udah pasti karena perang ya, gitu. Supply-nya terganggu gitu. Tapi habis semua komoditas saya pikir akan cukup baik ya kalau kita ngomongin. Terutama yang energi ya. Kalau yang ke industri ya mungkin tergantung nanti dipilih ya. Yang mungkin kan kalau industri itu kan contohnya kayak nikel, aluminium atau nggak mungkin koper gitu ya. Kita harus lihat dari segi demand-nya. Kalau dari stagflasi kan demand-nya lemah pasti mereka nggak akan naik juga, nggak akan naik setinggi mungkin energi. Bisa jadi koreksi juga mungkin.
Tapi tergantung dari supply lagi juga gitu kan. Tapi karena supply-nya terganggu bisa jadi akan naik. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita ngomongin era stagflasinya gitu. Oke. Dari Pak Andre, mungkin dari Pak Andre Rizkiano, Pak boleh minta tolong timelapse-nya yang pergerakan IDX diulang, Pak. Yang chart maksudnya ini. Ya, yang chart tadi, Pak. Oh ini kan saya pakai chartnya 2007 ya. Jadi saya Hmm. ngelihat bahwa eh apa namanya tuh mungkin saya ngelihat contohnya misalkan kayak gini. Ini di pertama kalinya nih, ini kan ada koreksi dulu ya. Kalau kita lihat ya. Nah ini sama seperti posisinya tuh kita sekarang di Maret ya Februari Maret. Lalu akan ada rebound dulu mungkin ya sampai ke Juni, Juli drop. Langsung di sini nanti mungkin Agustus September akan drop dulu, nanti baru rebound lagi sampai Desember, bisa jadi nanti drop lagi lanjut sampai ke tahun depan ya. Ya mungkin kurang lebih kayak gini lah. Biarpun kan saya juga kan nggak tahu pastinya apakah seperti itu atau tidak. Nanti ya saya juga akan pantau juga ya. Tapi kalau kita lihat polanya di era dua krisis sebelumnya tuh seperti ini. Apalagi saya melihatnya dari pola likuiditasnya ya. Jadi di bulan-bulan tertentu ini likuiditasnya akan dibanjiri dulu. Kenapa? Karena ada kepentingan Trump untuk memenangkan midterm election. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu Pak. Oke, ini makin banyak ya pertanyaan di kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Yopi Budi. Ko Andre sempat bilang kemungkinan bullish di atas tahun 2006, 2026, 2027, dan berikutnya. Kalau dilihat sekarang, kemungkinan justru ada crash dulu ya kok. Lalu apabila US dan Iran damai, mengapa masih ada disrupsi suplai energi oil? Oke, betul sih Pak Yopi ya kalau saya lihat dengan perkembangan perang yang saat ini, saya juga nggak nyangka ya si Trump ini apa namanya tuh ya masih apa ibaratnya tuh betul-betul se ekstrim ini ya dan Iran juga se ekstrim ini kan memang saya juga kan nggak nyangka ya terus terang ya. Tapi kalau kita bicara eh, apa namanya, saya pikir tuh tadinya tuh ngajak perangnya tuh lebih ke kayak tahun-tahun sebelumnya gitu kan, seperti di Venezuela lah ya atau nggak ada disrupsi saat gitu kan, sehingga justru akan mengakibatkan belanja militer naik, justru akan bullish. Saya berharap ke arah sana skenario-nya. Tapi kalau yang saya lihat sekarang kecenderungannya justru saya melihatnya ke arah stagflasi. Jadi 2026 ini justru tetap market bull-nya akan terjadi. Ya, seperti yang saya sudah tadi katakan ya, bisa jadi nanti mungkin setelah ini likuiditas melimpah, nanti akan didorong, nanti market tuh akan naik dulu dengan spending, belanja belanja militer dulu dari pemerintah, lewat spending apapun yang mungkin dilakukan oleh pemerintah tadi. Lalu nanti yang akan berujung pada kenaikan inflasi yang lebih tinggi. Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Sehingga stagflasi ini akan terjadi, pertumbuhan ekonominya memburuk gitu karena kan oil otomatis kan oil juga biarpun sekarang Amerika kan net eksporter ya. Tapi ini akan tetap berimbas ke inflasinya di Amerika. Mau nggak mau karena kan gas juga akan naik gitu ya. Biarpun Amerika saat ini kan produksi gas juga yang besar juga sebagai net eksporter juga kan. Tapi kan tentu aja kan pasti nggak mungkin harganya rendah gitu. Lihat keadaan dunia saat ini gitu. Jadi saya prediksi sih stagflasi ini akan terjadi, mungkin akan ada drop dulu ya cukup besar di 2026 akhir mungkin ke 2027. Baru nanti di sana tuh ya mudah-mudahan QE ya QE lanjutan yang besar sekali ini akan mau nggak mau akan dicetak lagi oleh pemerintah. Ini akan membuat bull market baru ya setelah dari krisis-krisis yang udah. Ya itu sih skenarionya ya. Tapi kan balik lagi kita juga akan melihat nanti situasinya ya, beneran akan terjadi atau enggak. Tapi eranya Kongratiev Spring ini pasti inflasinya akan turun naik. Ya, jadi saya ngelihatnya era Kongratiev di Spring ini tuh tetap yang akan sektor yang akan lebih baik itu di komoditas. Biarpun komoditas ini nggak bisa dipegangnya, sekarang pegang hold 5 tahun lagi, ini akan choppy ya, turun naiknya cukup tinggi gitu. Gitu. Mungkin begitu sih Mas Faruk. Oke, siap. Dari Pak Andi Luman. Menurut Pak Andre, kondisi ke depan lebih menyerupai era tahun 70 atau era 2008, Pak? Kombinasi ya, Pak Andi ya. Kombinasi. Jadi tadi ya era stagflasi dan adanya debt crisis kalau kita ngomongin. Jadi debt crisis ini itu karena likuiditas yang terlalu melimpah kan kemarin kan. Private credit udah mulai batuk-batuk, bank-bank juga beberapa juga yang kecil-kecil juga udah mulai batuk-batuk kan kalau kita ngomongin ya. Kenapa? Karena suku bunga kan mau nggak mau kan tetap higher for longer.
mereka juga pasti ada yang banyak gagal bayar gitu kan, sehingga likuiditas juga ke squeeze juga gara-gara hutang jatuh tempo. Nah, ini akan ada injeksi. Jadi singkat cerita, ini unik ya. Fed ini kan melakukan injeksi lewat RMP tadi saya sebutnya ya. Karena untuk menolong bank-bank kecil terutama untuk menolong si private credit tadi secara tidak langsung kan. Karena private credit ini kan dananya kan pasti salah satunya tuh ada yang dari bank juga. Biarpun ada investor-investor dan angel investor dan yang lain-lainnya ya. Pasti ujungnya pasti ke bank juga. Jadi bank ini kan tight sekarang kan likuiditas ini tuh gara-gara hutang jatuh tempo. Nah, ini diinjek tuh lewat RMP. Jadi sehingga ada tambahan net likuiditas yang saya sebutkan. Tambahan net likuiditas yang berada di market plus TGA yang akan dibelanjakan justru ini akan mengakibatkan market akan bull dulu. Tadi saya sebutin ya di window-window di mana utang jatuh tempo ini tuh akan melunak dan belanja pemerintah akan didorong. Nah, itu yang justru kita harus melihatnya tuh jadi marketnya tuh nggak bisa untuk jangka panjang terlalu panjang banget kalau saya lihat ya kita harus bermainnya juga taktikal ya kalau teman-teman ini ya kalau saya lihat seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya bagi Bapak Ibu sekalian nggak pusing udah saya penting beli misalkan apa untuk jangka panjang ya silakan aja ya tapi di era konglomerat spring ini justru kayak menurut saya kayak consumer ya inflasi tinggi ini agak sulit nanti bank akan sulit gitu jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke. Dari Pak UWB, dolar di XY sudah tembus 100, bukannya berarti buruk untuk gold dan metal, Pak. Yes, betul. Jadi DXY tembus 100 ini tuh memang buruk untuk gold dan metal. Karena kenapa? Karena semua tuh lagi risk off dulu, pegang cash semua. Karena takut kan perang, ketidakpastian, mereka takut. Jadi akhirnya tuh pegang dolar. Gitu semua. Pegang duit, ya semua jual dulu. Itu kan manusiawi sekali ya. Tadi saya sudah sebutkan kan. Ada market, ada koreksi dulu gitu ya. Koreksinya di Indonesia ini yang saya nggak, nggak apa ya. Di luar, di luar prediksi saya terus terang. Saya melihat ada Indonesia, khususnya Indonesia ya, di market yang luar masih kisarannya kan masih rentangnya kan ke keukur lah kalau kita ngomongin ya. Nah, Indonesia ya ini karena ada Black Swan ya, saya ngomongin ya kalau kita ngomongin. Nah, tapi itu sih kalau kita ngomongin jujur, eh, apa namanya tuh semua orang tuh yang lagi risk off sekarang ini pasti akan menjual dulu semua aset apapun itu termasuk emas akan beralih ke dolar. Nah, tadi saya bilang justru window ini yang menarik di saat nanti gold ada koreksi lagi, justru ini kesempatan buat kita. Kita akan melihat kalau begitu nanti sudah memasuki inflasi sudah mulai kelihatan, lalu ada ekonomi jelek, artinya stagflasi ini sudah diduga ke arah sana, ini goldnya akan naik. Gitu. Ya, mudah-mudahan tepat ya. Tapi kita lihat sambil berjalan ya. Oke, siap. Dari Pak Irfan Wicaksono lagi nih, koper kan komoditas industri ya Pak, tapi kenapa pergerakan koper naik turunnya identik dengan emas dan silver? Jadi apakah bijak ketika emas naik kita pilih alternatifnya ke koper? Jadi memang emas dulu mendahului dulu ya. Kenaikannya biasanya akan diikuti dengan kenaikan-kenaikan yang lain. Tapi balik lagi ya, kenaikan koper apakah akan lebih bullish atau tidaknya, saya pikir belum tentu juga ya di tahun ini. Kenapa? Karena eh, tadi saya bilang kan pertumbuhan ekonominya kan juga melemah. Sedangkan koper ini kan industri ya, pasti kan permintaan tergantung permintaan gitu. Nah, jadi permainannya Pak Irfan bisa ngecek mana yang supply lebih ke disrupsi dengan kondisi saat ini gitu. Semakin ke disrupsi, harganya masih akan makin naik. Tapi koper saya lihat supply-nya yang termasuk satu terdisrupsi sih, termasuk koper dan aluminium. Ya biarpun demand-nya nggak akan tinggi dulu, maksudnya akan lonjakannya akan tinggi dulu karena kan stagflasi, tapi dengan supply disrupsi ini justru akan naik. Ya, saya ngelihat ke arah sana sih, gitu. Oke, dari Pak Hilman yang agak panjang nih pertanyaannya. Apakah ada tanggapan soal penilaian utang obligasi dengan outlook negatif, Pak? Apakah dapat menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia? Mungkin akan mengakibatkan gagal inflow ya. Apakah capital allocation dari APBN saat ini juga akan mempengaruhi posisi investor untuk invest di Indonesia? Atau justru ada potensi di sektor
atau komoditas tertentu, Pak? Kalau rating-ratingnya sudah keluar itu menurut saya sih sudah price in ya ke market ya harusnya sih. Jadi contohnya Moody's lah kemarin ada yang di downgrade lah gitu kan dan yang lain-lain harusnya sudah terprice in di harga ya karena kan itu sudah kejadian harusnya gitu. Nah, tapi kalau nanti ada potensi downgrade lagi ke depan terjadi itu akan bisa jadi akan semakin turun. Kalau kemungkinan besar ke arah sana. Tapi saya lihat dengan apa namanya tuh nanti MSCI ya ke downgrade sampai ke frontier saya pikir enggak ya jauh ya kalau itu mas saya lihat dan kemarin juga saya lihat podcastnya tuh ada siapa tuh yang Pak Pak aduh eh, Pak itu sih yang sama yang Panin tuh Pak siapa ya Ci yang MSCI itu direkturnya Panin itu siapa Ci Pak Rudi Pak Rudi Rudianto. Pak Rudi podcastnya Pak Rudi itu eh, dia meyakinkan juga bahwa apa Indonesia nggak akan downgrade sebenarnya ke frontier. Cuman ya akan ada tetap outflow gitu. Nah, karena bobotnya MSC-nya akan turun gitu. Nah, saya lihat juga sama ya seperti itu ya. Jadi harusnya sih ke arah sana. Nah, justru saya ngelihat bisa gini loh. Ini skenario bisa jadi berubah seperti ini kan. Dengan kondisi dunia yang nggak aman, dulunya Indonesia yang non-favorable untuk investment bisa jadi akan berubah loh landscape-nya. Kalau menurut saya bisa jadi ke sana loh pemikirannya. Ya, kalau kita lihat ya sisi-sisi bagusnya gitu kan. Karena kan kalau kita lihat misalkan kayak kondisi sekarang kan kayak di Timur Tengah atau nggak bahkan mungkin negara-negara yang di Amerika sebelah sana juga kan yang harusnya kan misalkan orang tuh berbondong-bondong ke Kanada misalkan atau nggak berbondong-bondong mungkin ke tempat yang di Amerika Selatan gitu ya kalau kita ngomongin. Nah, belum tentu juga investment ini akan mau gitu ya. Ke Chili misalkan belum tentu mau. Kenapa? Karena bisa jadi ada potensi dari Amerika sendiri mengganggu gitu kan ke arah sana gitu kan sehingga ada potensi geopolitik. Nah, Indonesia ini diuntungkan dengan tidak adanya potensi geopolitik itu sih kalau menurut saya. Sehingga bisa jadi orang-orang investment akan mandangnya ke arah sana. Mungkin aja akan terbalik nanti investment ini akan membanjiri ke Indonesia untuk investment di komoditas nih terutama. Mungkin aja loh. Ya ini ide liar ya, pemikiran liarnya gitu. Nah, saat ini kan beritanya negatif 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 negatif, tapi kalau udah murah dan melihat ada peluang kenapa investor bisa dibalik lagi kan masuk gitu. Mungkin akan ada ke sana ya, tapi kan balik lagi kan itu juga kita akan lihat lagi ya gitu. Oke, siap. Jadi kesimpulannya apakah tahun 2026 akhir lebih baik keluar dari saham dulu atau saham energi tetap outperform, Pak? Kalau kita, saya udah bilang sih Pak Yopi ya, jadi tetap kitanya jangan all in di saham. Ya, dari dulu kan dari tahun kemarin juga jangan all in di saham. Tetap kita sediakan cash 20-30%. Kalau Pak Yopi ngerasa tidak tenang, pegang komoditas, ya lebih baik cashnya tuh porsi cashnya diperbesar. Saran saya dengan keadaan apa resiko yang cukup tinggi ya saat ini uncertainty-nya, geopolitik gitu yang bisa berubah setiap saat. Karena kan volatil kan. Ya saya bilang juga tahun 2005-2006 ini volatil banget pasti gitu kan. Pasti volatil kan saya udah ngomong berkali-kali sebelumnya ya gitu. Nah jadi saya masih meyakini komoditas ini akan outperform ya sesuai dengan pola likuiditas. Tapi jangan berharap untuk pegang buy and hold seterusnya gitu. Saat ini saya membedakan ya kalau saya pribadi sendiri membedakan ada porsi komoditas-komoditas saya buy and hold. Sampai detik ini saya masih pegang ada satu akun yang saya buy dari tahun lalu April 2025 saya buy emiten tertentu yang komoditas dan ada tadi ya saya ngomongin staples ya consumer staples yang saya masih hold porsinya cukup besar dan saya masih berada di bawah ya sampai detik ini porto saya tuh secara overall tuh masih untung 100% ya keuntungannya sampai setelah crash ini gitu. Jadi saya masih buy and hold saya karena saya masih meyakini ini tetap akan bullish nantinya gitu. Ya, tapi nggak diikutin. Tapi saya ada porsi juga sebagian yang ya mohon maaf saya sebutkan untuk trading kan gitu. Trading kan di saat untung saya bisa jual gitu kan dan saya tetap ada nyimpen cash di luar gitu. Nah, jadi selalu kita juga buat skenario, Pak. Ya, tadi kan skenarionya kan kita lihat bahwa akan ada volatil, ya, akan ada kesempatan di saat orang tuh ekstrim pesimis, ada jadi kita bisa masuk di sana gitu, ya. Justru saat ini kan posisi kalau menurut saya mulai menambah gitu, mulai menambah saat bertahap gitu ya, nyicil bertahap karena kan kondisinya kan ekstrim, ya ekstrim pesimis gitu kan.
Justru kondisi-kondisi seperti ini justru kita sebagai investor bisa berlaku kontrarian gitu ya. Kalau bagi saya, tapi balik lagi kan disesuaikan oleh keyakinan masing-masing ya gitu. Mungkin Oke. itu sih. Ada estimasi mungkin Pak, war ini mereda sampai kapan dan ISG akhir tahun apakah bisa mencapai target 10.000 Pak? Nih, saya kasih tahu ya. Ini saya share lagi yang tadi ya. Ini waktu kondisinya 2007, ini koreksinya cukup tajam, tapi reboundnya hampir 50% naik. Kalau kita ngikutin dengan polanya yang di sini, kalau bisa naik 50%, ini nyentuh 10.000 loh. IHSG. Kalau ngikutin ya, kalau saya hitung-hitung gitu kan. Tapi kan kok apa mungkin naik 50%? Kata saya bilang kan, mungkin akan ada shifting untuk orang-orang mulai berpikir ke arah komoditas karena akan ada namanya itu stagflasi. Dan Indonesia salah satu yang diuntungkan. Mungkin loh. Tapi kan probabilitas selalu ada dan bisa jadi skenario itu ada dan mungkin bisa jadi salah. S&P naik cuma 11% di saat rebound, tapi ini bisa naik 50%. Nah, jadi kalau ditanya apakah mungkin tahun ini 10.000, ya saya nggak tahu ya kalau kita ngomongin ya. Tapi sih saya ngelihat ada potensi tadi ya, rotasi sektoral tadi mulai masuk ke emerging market. Brazil udah outperform ya indeksnya sampai 50% loh dari tahun kemarin. Indonesia belum kan? Indonesia ini tadi saya ngomongin kan ada black swan gitu yang kita nggak duga gitu kan. Jadi menurut saya sih black swan ini justru apakah bisa jadi apabila nanti Mei diselesaikan MSCI apa jadi window untuk masuknya lebih tinggi lagi ya kita nggak tahu ya. Saya sih berharap seperti itu skenario-nya. Tapi mungkin selalu alangkah lebih baiknya kita punya skenario yang jelek juga ya. Makanya selalu sedia cash, jangan sampai all in di saham gitu. Oke. Hmm, oke, di XY drop bukannya berarti USD di dump ya Pak dari Pak Johan? Oh bukan, jadi dolarnya lagi banyak dibeliin, jadi banyak ditukar ke dolar gitu, sehingga dia, dolarnya menguat gitu. Oke. Apakah ada tanggapan Pak terkait rebalancing MSCI di bulan Mei sehingga apakah dapat menggagalkan skenario bullish di April dan Mei? Ya kita nggak tahu ya itu teknis ya, tapi sih saya masih meyakini teknis seperti itu harusnya bisa diselesaikan sih. Tapi ya bagi saya gitu ya itu hal yang teknis harusnya bisa kan apalagi kan bursa sekarang udah betul-betul sigap dan OJK-nya diganti gitu kan pimpinan bursanya diganti sampai ke teknisnya juga disediakan dibuka 1% dan yang lain-lain semua tuh disediakan lah kalau kita ngomongin ya jadi harusnya sih kayaknya nggak agak sedikit ngomongin sampai ke frontier mah kayaknya enggak ya kalau saya lihat mah ya gitu. Tapi balik lagi Oke. ya selalu ada skenario terburuk juga Pak selalu ya siap ya bukan berarti apa yang saya ngomongin selalu terjadi gitu Pak gitu. Di unmute Pak Pak Faruk. Oke. Pak Andre ada pandangan nggak Pak mengenai skenario pelemahan Indonesia dengan menurunkan rating Indonesia ditambah dengan kondisi perang yang menyebabkan defisit APBN semakin besar dan pemerintah harus memilih memperlebar defisit atau melakukan austerity. Menurut Bapak, apa skenario terbaik yang dapat dilakukan pemerintah kita, Pak? Saya lihat tuh sebenarnya tuh Indonesia ini dapat angin ya, dapat angin yang besar ya. Justru di era stagflasi Amerika ini harusnya Indonesia ini salah satu yang diuntungkan seperti yang saya sudah bilang Pak Andi gitu kan. Karena dapat durian runtuh lah harusnya gitu. Contohnya Brasil, negara tetangga negara yang lain lah kalau kita ngomongin emerging market sama-sama emerging market sudah bertumbuhnya cukup spektakuler gitu kan. Jadi harusnya dengan kondisi sekarang tuh harusnya menguntungkan negara-negara yang net eksporter komoditas justru. Indonesia termasuk itu sebenarnya tuh. Makanya surplusnya APBN kan cukup tinggi kan kemarin-kemarin ini karena komoditasnya kan masih cukup baik gitu. Apalagi kalau nanti akan ada kenaikan komoditas lagi lanjutan gitu. Jadi saya sih lihat sih ada peluang ke arah sana. Tapi masalahnya tuh dari pengelolaan saya lihat tuh ya. Contohnya kayak MSCI ini kan jadi black swan yang tamparan buat kita juga yang membuka melihat bahwa ya kalau kita ngomongin bobroknya manajemen dalam pemerintah gitu kan.
Saya ngelihat niat Pak Prabowo-nya cukup baik gitu ya, sangat baik lah malahannya, arahnya udah cukup baik ya, ada ketahanan energi dan lain-lain. Tapi masalahnya tuh di bawah-bawahnya ini tuh pengelolaannya tuh nggak, ya pendapat pribadi ini tuh belum sinkron dengan baik gitu. Contohnya tuh waktu kemarin kan izin usahanya UNTR sempat di apa, mau disikat tuh, diambil diprivatisasi lah seolah kan ke Agrinas gitu kan, itu kan sign buruk ya untuk investor kan sebenarnya kan akhirnya direvisi ucapannya antara pejabat satu dengan pejabat yang lain berbeda gitu. Nah ini hal seperti ini justru yang harus diperbaiki menurut saya. Ya harusnya diperbaiki, komunikasinya diperbaiki, satu arah semua. Harusnya ini menjadi headwind buat Indonesia, durian runtuh lah, tailwind lah kalau kita ngomongnya. Jadi durian runtuh buat Indonesia harusnya gitu kan. Jadi katalis lah. Nah, itu sih masukan dari saya sih lebih baik kita perbaiki dari internalnya dulu, manajemennya dulu gitu kan. Cara pengelolaannya mudah-mudahan. Kan ini juga sudah mulai ada tanda-tandanya ya dengan MSCI adanya ibaratnya tuh memberi peringatan, ada perombakan internal dari bursa. Mungkin mudah-mudahan di pemerintah juga ada perubahan-perubahannya dengan adanya masukan-masukannya seperti defisit dan lain-lain ya. Saya pikir sih ke arah sana ya, gitu kan. Di luar apapun kontroversinya ya. Oke. Dari Pak Dusan Wijaksono ini mungkin akan sangat pribadi ya. Berapa komposisi portofolio ke Andre di market saat ini? Apakah mulai enter market atau wait and see? Atau ikut terseret saat market jatuh di Februari? Ya, kalau saya sih pegang cash masih ada, tapi bertahap saya mulai nyicil juga ke market gitu. Dari Pak WB, saham energi, coal, oil and gas ini kan tricky banget. Jika mendadak Iran damai, komoditasnya bisa langsung hancur. Dan saham-saham oil and gas di Indonesia terkena market risk sehingga saat ini tidak naik seperti saham oil and gas di luar negeri. Ada saran yang wise nggak Pak untuk buy and hold saham seperti ini ketika kondisi sekarang? eh Kalau yang saya lihat dari polanya yang sekarang itu mirip dengan tahunnya 1970 tuh, tadi saya bilang ya Pak WB, jadi kondisinya tuh justru nih oil belum tentu akan balik lagi ya. Karena adanya disrupsi kan. Contoh kenapa? Karena kan ada oil infrastruktur di Timur Tengah ini tuh kan yang dibom, dihancurkan gitu kan, nggak mungkin dipulihkan dalam waktu singkat. Dan dunia juga kan nggak mungkin ngembangin kapasitas oil tuh dalam waktu singkat gitu. Tapi ada gap, tapi gapnya ini menurut saya tuh tadi kan saya udah ceritakan bahwa gapnya nggak mungkin jadinya yang dikhawatirkannya lebar, harusnya sih nggak terlalu lebar sehingga apa namanya tuh sampai kekosongan, sampai benar-benar jadi chaos enggak sih, tapi mungkin defisit sehingga membuat harganya tuh nanti akan naik gitu. Bisa jadi nanti pemakaiannya demand-nya akan diturunkan sehingga ke ekonomi kan akan menurun kan, demand-nya menurun, konsumsi oilnya akan menurun dulu gitu kan, sehingga itu akan jadi keseimbangan baru gitu saya lihat ke depan. Nah jadi harusnya di era ini tuh ini era yang akan masuk ke stagflasi sih saya lihat tuh. Di era stagflasi justru komoditas ini diuntungkan gitu. Tapi balik lagi itu satu tesis yang mungkin bisa jadi salah gitu ya. Jadi saran saya gimana ya, saran saya tetap ya kita kalau mau berpegang pada saham-saham komoditas kita juga harus betul-betul pantau ya. Jangan sampai hanya buy and hold terus diem, udah aja. Kata Ko Andre, nanti tungguin aja setahun lagi. Nggak bisa gitu ya Bapak Ibu ya kalau kita ngomongin buy di saham-saham komoditas atau yang cyclical. Ya saya sarankan juga harus tetap kitanya update ke market, melihat kondisi geopolitik seperti apa gitu kan, dan perkembangannya seperti apa. Karena kan dinamis ya gitu. Tapi arahnya kalau saya lihat kan saya berikan arahnya ini masih sesuai skenario semua gitu kan. Cuman ada eskalasi yang mungkin agak tinggi, ada yang nggak sesuai harapan juga ada, tapi nggak masih intact semuanya gitu. Kalau saya lihat sejauh ini gitu. Makanya ada beberapa saham yang saya lihat juga saya sendiri pribadi itu masih saya pegang dari tahun 2025 kemarin waktu terakhir waktu saya beli itu di tahun kemarin lah gitu. Terutama saham-saham komoditas juga saya masih pegang. Tapi itu porsinya juga saya pisahkan ya. Artinya tuh memang cukup besar ya porsi saya di sana, tapi ada porsi cash saya juga yang cukup lumayan lah yang untuk saya bisa apa buy nanti mungkin ditradingkan lah ceritanya seperti itu gitu ya. Jadi mungkin bisa bisa ke arah sana sih Pak. Oke. Sebelum kita bahas tentang hints ya, ini ada dua pertanyaan lagi dari Pak Yopi dan Pak Ismail. Dari Pak Yopi dulu ya, kok Andre pemerintah ada wacana bikin undang-undang defisit melebihi 3%. Bagaimana tanggapan
Ko Andre sama minta insight terkait sektor perbankan, Pak. Kalau defisit 3% ini kan yang kita ngomongin kan itu yang menjadi berita yang menakutkan ya. Justru ini bisa jadi, kalau menurut saya sih defisit di atas 3%-nya harusnya sih no problem. Karena banyak negara juga, bahkan negara-negara tetangga kita pun juga defisitnya udah ada yang lebih dari 3% gitu. Jadi kenapa Indonesia nggak bisa gitu kan? Harusnya sih bisa-bisa aja. Tapi kan ini yang ditakut-takuti oleh apa lembaga rating ya kalau kita sebutnya ya. Selama defisit, kalau pemerintah mengambil jalan di atas 3%, selama growth atau enggak pengelolaan pembiayaan itu yang menimbulkan growth yang diharapkan oleh pemerintahnya dapat, harusnya yang tadinya pesimis-pesimis itu akan berubah. Jadi balik lagi kan, yang dikhawatirkan itu bukan masalah defisitnya yang saya lihat. Masalahnya itu adalah spendingnya benar atau enggak gitu kan. Kalau spendingnya dikeluarkannya hanya untuk BLT, hanya untuk yang non produktif, nah itu yang dikhawatirkan kalau saya lihat tuh. Bagi saya juga khawatir gitu kan. Nah, makanya saya juga belum update ya, kita lihat aja seperti apa nanti langkah pemerintah nih. Kelihatannya sih langkah yang diambilnya kemarin sih terakhir tahunnya tuh udah mulai ke defisit ya, dilonggarin gitu kan, arahnya akan ke sana. Kalau saya lihat, tapi kita lihat nanti proporsinya APBN-nya bakal kayak gimana. Apakah jadi ada subsidi BBM-nya ditinggikan, atau enggak mungkin dalam porsinya apa, ya kita lihatlah nanti ya kalau kita sebutkan. Jadi sejauh ini saya masih memandangnya defisit fiskal itu sebenarnya tuh bisa jadi bagus loh. Tapi mungkin dalam short term-nya itu nggak disukai oleh asing. Ada sell off lagi mungkin nggak? Mungkin gitu kan. Kalau kita ngomongin. Ya mungkin ya. Jadi makanya selalu kita juga tuh jadi jangan satu skenario pasti berhasil belum tentu. Jadi kita juga harus punya ada dua skenario, tapi kita juga punya money management yang baik gitu. Ya, jangan all in di market lah. Kalau kita bicara ya. Oke. Sip, thank you Ko Andre. Dari Pak Budi deh sebelum nih kita terakhir sebelum masuk tentang hints. Ko Andre, izin tanya ke pandangan Ko Andre terkait biji nikel, bagaimana Pak? Karena di Indo kan saat ini lagi over demand, terlepas dari pergerakan harga nikel global Pak. Nikel ini sensitif dengan demand ya kalau kita ngomongin ya. Jadi kalau demandnya ekonominya menurun gitu kan, otomatis ke nikel juga kan berpengaruh. Tapi kemarin juga dari sisi suplainya kan terganggu di Timur Tengah kan untuk apanya sulfatnya ya untuk produksi nikelnya kan ke baterainya kan jadi terganggu tuh. Nah, tapi ke nikelnya jadi nggak apakah akan naik nggak? Saya masih sanksi karena kan itu kan ke prosesnya nantinya ke ujungnya tuh ke baterai. Justru nanti apa hasil akhirnya yang akan naik nanti ya. Bisa perhatikan teman-teman nanti emiten-emiten yang punya smelter tuh ya. Tapi saya masih lihat ada beberapa komoditas lain yang justru lebih menarik sih. Masih lebih menarik daripada nikel ya gitu. Oke, siap. Eh, Ko Andre, CVV, tadi ada Pak Donald, ada Pak Herman, tapi keluar lagi. Pak Donald belum join. Ada beberapa pertanyaan Pak Andre, CVV terkait hints ya. Eh, Kenapa hints dihentikan? Terus bagaimana kalau pengen ikut update dari Ko Andre gimana ke depannya gitu. Mungkin ada sedikit penjelasan juga dari Ko Andre CVV. Kalau Hins mah mungkin Pak Faruk aja kali ya, atau enggak ini mungkin yang bisa ceritakan ya. Kalau saya sendiri sih update mah ya, kalau nggak di Hins ya nanti mungkin ke depannya ya, nanti mungkin sama CBV, apakah di platformnya saya sendiri ya sama CBV, ya mungkin kan membantu ya teman-teman Hins di sini kan yang udah lama barengan sama kita ya, saya akan nanti bantu-bantu lah mungkin ke arah sana aja sih Pak Faruk. CBV gimana Ci? Oke, paling kita update-update kondisi kayak begini mah tetap kali ya, Dre. Kalau misalnya memang masih pada perlu gitu ya. Karena kan Iya, kita juga tetap di sini terus ya, iya. ngupdate buat sendiri juga gitu sekalian. Ya ngobrol-ngobrol ikut kumpul-kumpul yang apa-apa lah Ci ya. Kita Kumpul-kumpul ngomongin. sekali-kali offline gitu ya, kalau pas ke Bandung, Bapak Ibu. Iya. Kan bukan berarti Hins berakhir, kita berakhir ya sih ya. Mm-mm. Kita tetap ada di sini. Ya kalau untuk Hinsnya silakan Pak Faruk mungkin. Bukan kewenangan saya.
Oke ya. Saya mungkin menyampaikan ulang seperti yang ada di grup Priority dan Light ya. Jadi tentu di awal eh, kita di awal pinginnya niatnya sederhana ya, menyediakan wadah buat Bapak Ibu buat saling belajar, berdiskusi, bertukar pandangan lewat hints discussion. Ada beberapa webinar workshop juga yang kita berikan khusus buat member. Jadi wadah juga. Terus kita juga memberikan fasilitas tanya analis kan di website gitu. Jadi memang niatnya sederhana itu. Dan artikel-artikel yang kita keluarkan juga kita upayakan memberikan insight, memberikan hints gitu ya buat Bapak Ibu. Sehingga tidak terlalu panjang. Report kita kan di awal juga kalau Bapak Ibu perhatikan kalau yang member priority ya itu kurang lebih 11 sampai 15 halaman lah maksimal banget. Dan di akhir biasanya tuh udah ada spider web ya. Jadi udah kayak kita kasih gambaran oh preferensi kita skornya gini gini ini dan segini gitu ya berdasarkan preferensi kita gitu ya. Jadi niatnya memberikan hints atau insight. Nah, cuma memang ada beberapa kondisi mungkin Bapak Ibu udah baca juga di website juga udah ada, di grup juga udah ada gitu ya. Jadi dengan segala kerendahan hati kita ingin menyampaikan bahwa komunitas ini khusus untuk HINS itu akan ditutup. Ada beberapa pertimbangan yang sudah kita diskusikan secara internal dan itu jadi ya bukan yang sulit, bukan yang mudah juga ya untuk kita putuskan. Dan itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa keterbatasan waktu dan tanggung jawab gitu ya yang mesti dijalankan secara bersama. Jadi ada hambatan juga dalam mengelola komunitas ini. Cuma mungkin selama kita berjalan, kita ada beberapa kali meet emiten, mungkin yang sempat offline itu waktu kita Elnusa ya di Jakarta. Jadi tentunya kita mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dukungan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua member Purity. Light juga yang mungkin baru bergabung ya. Jadi nanti akan kita per 31 Maret ya akan kita kembalikan sesuai pro rata ya member yang berakhir. Jadi kita akan kembalikan lah dana kayak gitu. Terus kalau ngumpul-ngumpul tentu nanti tentu tidak bisa karena tidak ada entitas lagi tentu tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau ditanya ada mah, Pak Andre ada, CVV ada gitu ya. Kalau mau main ke Bandung mau ketemuan silakan gitu kan. Jadi bisa tetap bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi lah dengan founder dan co-founder Hin. Cuma mungkin dalam konteks yang tidak formal gitu. Gitu mungkin Pak Andre CVV yang bisa intro lah mungkin lebih enaknya Pak Andre CV sama Pak Donald yang mau join ya. Mungkin kalau bisa. Mungkin ada tambahan dari Pak Andre CVV. Vivi dulu. Oh, silakan Ci. Indra dulu lah. Oke. Ya, mungkin jadi buat saya pribadi sih ya selama di Hins juga kan mungkin cukup senang ya. Kan kita juga udah hampir jalan tuh saya dengan Hins tuh berapa lama ya Pak? Hampir Eh, udah 1 semester lebih Pak, hampir 1 tahun. 1 tahun. Ya. Saya juga mungkin mohon maaf ya sebelumnya kalau ada salah-salah selama di Hins gitu ya. Kalau kita ngomongin kalau ada kekurangan juga ya. Tapi saya sih masih meyakini ini bukan jadi akhir juga ya buat kita ya. Jadi saya sih tetap ada. Nanti juga saya akan upayakan tetap update-update juga ya buat Bapak Ibu semua nanti di luar aja sih dengan mungkin nanti bareng sama CVV ya mudah-mudahan kita juga tetap bisa konsisten gitu ya. Jadi ya karena mungkin beberapa pertimbangan saya pikir di Hins juga bukan kewenangan saya tapi mungkin eh, ya ada beberapa hal lah yang sehingga harusnya sehingga diberhentikan mungkin ya gitu. Saya juga menyayangkan sih tapi ya udahlah apa boleh buat ya sehingga nanti ke depannya mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi Maya. Saya juga bantu ya teman-teman juga kan lagi kondisi market juga lagi nggak bagus-bagus baik-baik aja. Jadi saya pikir ya saya juga tetap temanin lah ya buat Bapak Ibu semua. Jangan khawatir lah seperti itu. Mungkin Ci Vivi silakan Ci. Ya, kalau saya terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan bergabung sama HINS ya.
Ya selama perjalanan ini ya semoga bisa memberikan manfaat ya. Walaupun kita sadar tidak bisa memenuhi kebutuhan atau memuaskan semua pihak ya Bapak Ibu. Dan ini keputusan yang kita ambil juga nggak gampang ya Bapak Ibu berdasarkan beberapa pertimbangan dan tentunya kepentingan para founder dan co-founder ya. Jadi kita punya apa namanya kesibukan masing-masing juga di luar, ada kendala juga ya. Ya tapi ujung-ujungnya ya memang ini kesepakatan dari kita para founder dan co-founder ya Bapak Ibu. Dan mungkin kita akan suatu saat tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi dalam bentuk yang lain ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, tetap eh, bareng juga gitu, walaupun kita hintsnya sudah istirahat dulu gitu ya. Dan juga selama perjalanan ini saya mohon maaf juga jika ada salah-salah kata atau mungkin ada kekurangan. Dan mungkin nanti bisa Bapak Ibu ditolong deh Mas Faruk atau Pak Asep bikinin Google Form buat saran atau survei Siap. selama menjadi member di HINS bareng kita ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi kenang-kenangan dan bahan pembelajaran buat kami juga ya. Nah ini kalau dari saya sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, makasih banyak CVV, Ko Andre. Pak Donald mungkin Pak Donald. Udah bergabung juga Pak Donald. Iya, halo semua. Saya pikir udah cukup lengkap tadi ya, Pak Andre sama CVV. Intinya memang kondisi sekarang dengan OJK yang makin highly regulated ya, highly regulated. Sementara di sisi yang lain kita juga sudah berusaha untuk comply dengan aturan, tapi selama 2 tahun kita masih belum bisa apa namanya diberikan kesempatan untuk izin, walaupun kita udah coba berkali-kali ya Mas Faruk ya. Jadi kita coba apply, tapi kemudian memang tidak, atau memang lagi freezing kayaknya dari OJK-nya belum menerima ya. Sehingga memang dengan kondisi kondisi yang sekarang agak berisiko atau sangat berisiko jika kita melakukan apa yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi memang kita coba sementara mungkin freeze dulu juga gitu ya, karena otherwise akan jadi sesuatu yang mungkin nggak bagus buat hintsnya dan mungkin juga buat teman-temannya. Jadi ini mungkin jalan-jalan sementara ya, tapi kita tetap terbuka ke depannya ya, kita coba melihat semua opportunity. Seandainya ada yang bisa kita coba lakukan, nanti kita juga coba evaluasi lagi. So, terima kasih banget nih buat teman-teman sudah menemani perjalanan HINS ya selama hampir 2 tahun ya Mas Faruk ya. Iya Pak, hampir. Udah Hampir lewat 2 tahun, 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun ya, 2,5 tahun luar biasa nih dukungan teman-teman juga. Apa namanya, mohon maaf jika ada salah kata, ada hal-hal yang mungkin juga membuat tidak berkenan gitu ya. Tentu tidak, itu tidak disengaja, tidak dimaksudkan seperti itu. Niat kami memang hanya ingin lebih banyak lagi investor yang bisa teredukasi dan juga terbantukan dengan berbagai pembelajaran atau metode yang diberikan oleh HINS ya. Jadi tapi mungkin juga teman-teman juga mungkin karena udah 2,5 tahun mungkin sudah relatif juga lebih lebih dewasa ya, sehingga mungkin juga sudah bisa mengarungi market ini juga lebih independen dan mudah-mudahan bisa pada cuan ya, walaupun memang sekarang ini marketnya sangat challenging, ada potensi yang besar ya, risikonya besar. Jadi hati-hati aja ya, stay eh, alert ya. Tapi tetap belajar, tetap semangat karena kesempatan di bursa itu selalu ada dan tentu juga mudah-mudahan diberikan umur panjang jadi masih bisa menikmati banyak
beggar ya dari investasi yang dilakukan oleh teman-teman. So, sukses semua, sehat-sehat semua teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Siap. Thank you Pak Donald, terima kasih banyak. Ya Pak, udah 2 tahun kita Pak dari Oktober 2023 awal banget. Yang Udah member setahun. awal masih ada sih beberapa ya, yang member awal yang masih dapat promo launching banget ya 2023. Jadi mudah-mudahan sudah banyak benefit yang kita berikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin kita cukupkan ya Pak Andre, Bapak Ibu semua. Ya, Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu jadi spesial market update terakhir kita ya, secara formal, sekali lagi secara formal ya, kalau nanti Ko Andre, CVV, Pak Donald, atau yang lain juga ada momen, nanti tentu diinfokan, bisa bergabung lagi juga, mungkin di momen yang lebih casual. Terima kasih banyak sekali lagi dari saya, mohon maaf apabila ya. salah kata. Mas Oh Faruk iya, satu Mas Faruk. oh iya Nanti yang silakan Pak, berarti semua yang sisa membershipnya kembalikan. akan di refund ya. Ya Betul, kita di refund Pak. jangan sampai ada yang dirugikan ya. Betul, Mm-mm. betul Pak. Nanti Iya, kita hitung. iya, Ya. itu. Nanti segala komunikasi bisa di WhatsApp ya, di WA Community, di Japri atau di lewat CS juga bisa. Jadi silakan dihubungi aja, jangan sungkan gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan jadi malam yang baik malam hari ini, tidak hanya terakhir. Dari saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.